Saya Ari Bincar Butar-Butar, kelas 10 IPS 4 SMA Safrius 1 Palembang. Yang pertama, pengertian BUMN. BUMN adalah kependekan dari Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya atau suatu lembaga yang berasal dari pemerintah dan dari kekayaan negara. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah sumber pemasukan negara. Kita tahu jelas bahwa BUMN merupakan salah satu pemasukan negara, karena BUMN merupakan penyediaan barang serta layanan kepada masyarakat. Dengan adanya BUMN, akan mendapatkan pendapatan rutin dari pelayanan dan penyediaan yang diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Kekuasaan penuh di tangan pemerintah ini seperti yang kita tahu saja dengan pemikiran dan telaah kita, karena seluruh badan usaha milik negara ini bersikukuh dan semua dipegang oleh pemerintah sesuai dengan nama badan usaha, sehingga semua aktivitasnya pun dikontrol oleh suatu pemerintahan negara. Yang ketiga, segala resiko ditanggung oleh pemerintah. Segala resiko karena ini milik negara, baik itu kerugian atau keuntungannya, semua tergantung pada pemerintah dan penuh ada di tangan pemerintah. Yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan tentunya BUMN melayani kepentingan umum dan berguna untuk seluruh masyarakat termasuk saya. Kita bisa lihat seperti air, komunikasi, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling tak asing bagi kalangan kita. Produknya dibutuhkan masyarakat. Adapun semua yang disediakan seperti bahan pangan, sandang, primer, dan pokok kita, semuanya ini berasal dari BUMN. Dan yang paling terpenting adalah sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, BUMN ini sangat berperan sekali untuk menstabilasikan perekonomian kita, sehingga kita hidup menjadi lebih sejahtera. Selain ciri-ciri, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan yang pastinya. Nah, dalam hal bidang ini juga, BUMN ada kelebihannya juga loh. Pastinya tadi, sesuai dengan yang saya katakan tadi, BUMN sebagai stabilisator masyarakat dalam menyediakan barang dan jasa kepada pihak publik dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Lalu, usaha yang digunakan terdapat dalam sektor yang memusatkan hajat kehidupan orang banyak. Jadi seluruh rakyatnya itu diusahakan pemerintah untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kita. Yang ketiga, memberikan bantuan terhadap usaha lain agar mampu berjalan menjadi lebih baik lagi. Ternyata BUMN ada kekurangannya juga ya. Saya akan menyebutkan. Yang pertama, sesuai dengan stabilisator tadi, sehingga kekurangan BUMN ini pun tersebut dalam pelaksanaannya seperti tidak membutuhkan koefisiensi, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat tadi, sehingga kurang koefisien. Lalu rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keberlangsungan hidup badan ini tergantung niat para kebijakan, sehingga tadi yang menurut sesuai cirinya tadi, keuntungan atau kerugiannya tadi, semua itu tergantung pada yang menjalankan dan yang ditugaskan oleh badan usaha tadi, oleh pihak pemerintah. Cenderung lambat sih, karena harus menunggu keputusan dari yang pusat. Begitu. Dari beberapa yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh. Yang pertama, PT Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan petrokimia. PT ini mengemban misi hal yang menyediakan sumber energi, minyak, dan gas. Yang kedua, PLN atau perusahaan listrik negara. Seperti dari namanya saja, pasti kita sudah tahu bahwa ini adalah contoh perusahaan milik negara. Nah, PLN ini selain sebagai BUMN, juga dikenal sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau PKUK. Dengan predikat tersebut, bertugas untuk menyediakan listrik bagi kita untuk kepentingan umum. Berarti jika tidak ada PLN, kita pasti hidupnya masih gelap-gelapan, bukan? Baiklah, sekian dari video literasi singkat saya untuk memenuhi tugas ekonomi daring. Terima kasih.